Akulah cucu Pardopur, Tipang si Bandang. Dari Muara ke Bakara, ada jalan di tepi danau. Dulu masih berbatu-batu, dan kini jadi kenangan lalu. Jalan berbatu-batu seperti menatap satu pulau. Anak-anak berenang ke seberang waktu ditinggal perahu. Dari Muara ke Bakara, jarak betapa jauh. Dulu kapal cuma satu, ikut menyisir tepi danau. Satu kapal kembali berlayar di hari pekan dan kerja adat. Anak-anak ikut ibunya, para cucu ikut neneknya. Air yang tenang, rumput yang kuku, tanah yang berkilau. Inilah moto dari desa yang akan saya telusuri ini pemirsa. Desa Tipang namanya, sebuah desa yang memiliki nilai historis tentang penataan kehidupan masyarakat di bagian barat daya Danau Toba. Tidak sekedar tentang kekerabatan, namun juga tentang konsep kehidupan masyarakat Batak, terutama di sektor pertanian. Tahun 2018, desa ini menjadi salah satu lokasi pilot project kawasan Humbang Hasudutan untuk mengembangkan rencana wirausaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, seperti apa nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakat Tipang dan hubungannya dengan pengembangan kawasan ini ke depannya? Inilah perjalanan tim potret. Tipang berada di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Alamnya yang indah didukung oleh curahan beberapa air terjun, pulau-pulau kecil, dan beberapa lokasi situs budaya. Salah satu keindahan air terjunnya adalah air terjun Janji. Air terjun ini juga berperan sebagai penyuplai air ke Danau Toba. Keberadaan Pulau Simamora dan Sirungkungan menjadi ciri khas lain topografi wilayah yang masih ada pengaruhnya dengan paham Sisingamangaraja ini. Secara monografi, desa ini terdiri dari sekitar 427 kepala keluarga. 20 kepala keluarga diantaranya bergelut di bidang kepegawaian, selebihnya di bidang pertanian, serta usaha jala apung. Tipang adalah perkampungan marga dengan kedaulatan Raja Napitu atau 7 marga cucu si Raja Sumba. Lebih awal dikenal sebagai Siamak Pandan Nauli. Nama ini diidentifikasi dari putri si Raja Lotung yang dinikahi si Raja Sumba, leluhur dari 7 marga yang mendiami Tipang hingga saat ini. Marga-marga tersebut berasal dari keturunan Simamora, yaitu Purba, Manalu, Debata Raja, dan keturunan Siombing, yaitu Silaban, Lumbantoruan, Namaban, dan Hutasoit. Di beberapa perkampungan atau huta dalam bahasa Batak Toba, kita dapat melihat sarkofagus atau kuburan batu dari para leluhur marga. Usianya sudah ratusan tahun. Di antaranya sarkofagus Lumban Manalu di Banjar Ganjang, Debata Raja di Seserjulu, dan Nababan di Banjar Dolok. Beberapa di antaranya masih terlihat alami dan ada juga yang sudah dipugar. Ini menjadi penanda masyarakat masih menjaga
keberadaan leluhurnya. Selain itu, di beberapa teras rumah masyarakat terdapat lesung lama terbuat dari batu yang dahulu difungsikan untuk menumbuk padi. Alat ini menandakan aktivitas bertani sudah berlangsung secara turun-menurun. Sementara itu, masyarakat punya warisan kisah lisan dengan peninggalan fisik sebagai landasan penguat informasi turun-temurun. Salah satunya batu siung Kapung-Kapon di kampung Huta Soit ini. Lokasi batu siung Kapung-Kapon ini sering disebut Toguan. Seperti apa sebenarnya sejarah pembentukan dari desa Tipang ini? Karena saya dengar juga informasinya ada beberapa generasi ya Bang untuk bisa merintis kampung ini. Ya, dari silsilah si Raja Batak, si Raja Sumba itu ya yang datang ke sini generasi kelima. Ya, generasi dia mertuanya si Raja Lotung, generasi keempat. Jadi putrinya si Raja Lotung, Boru Siamak Pandan dinikahi oleh si Raja Sumba. Ya, dan lahirlah anaknya si Mamora, si Hombing. Ya, dipesankanlah bahwa batu ini adalah pertanda untuk kalian keturunanku. Jadi ini semacam kiblat ketika mereka berkumpul melakukan ritus upacara. Ya, batu ini berfungsi untuk melihat apa bibit padi yang layak ditanam. Tandanya gitu yang diberikan ya Bang ya. Dibukalah ini, dibuka kalau ada apa? Kalau ada misalnya semutnya putih, ya, coba lihat, ada nggak semut? Ya, hitam ya semutnya. Tidak ada bibit padi yang hitam. Ya, antara putih dan merah lah. Ya, dilihatlah itu, dan itu menjadi semacam petunjuk kepada keturunannya yang akan menanam padi. Ya. Oke, nah kalau untuk peninggalan-peninggalan batu seperti ini Bang, sudah pernahkah dilakukan penelitian lebih lanjut untuk penggalian asal-usul sejarah ataupun informasi mengenai keberadaan peninggalan-peninggalan ini sendiri? Ya, sudah ada koordinasi kepariwisataan atau koordinasi arkeologi, ya kan? Tapi ya kesimpulannya tidak masih mengarah kepada penetapan situs. Ya, apalagi bulan November kemarin Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan ada sinyal di situ. Selain menjaga, melestarikan, ya, memajukan. Bagaimana suatu saat ini anak-anak kecil ini bisa memanfaatkan ini? Jangan dianggap sekedar ngomong, ya, harus ada ilmiahnya. Saya kemudian melanjutkan perjalanan ke salah satu perkampungan marga yang berlokasi di bagian atas Tipang. Huta Banjartonga, Marga Manalu tepatnya. Oh, si Bandang. Menariknya, di sini kita bisa melihat jejeran batu-batu yang membentuk pagar tembok. Istilah lokal disebut parik atau tembok keliling. Menurut informasi yang didapatkan Thomson dari informan terdahulu, pagar ini adalah gerbang masuk dan dulunya mengelilingi komplek perkampungan. Di kampung Manalu ini tersisa 5 rumah, hanya dihuni oleh beberapa keluarga saja. Salah satu di antaranya adalah rumah tradisional Batak Toba yang masih terjaga keberadaannya. Karakteristik rumah ini memiliki 3 bagian, yaitu bagian bawah biasanya diperuntukkan bagi hewan peliharaan, bagian kedua yaitu tempat hunian, dan bagian ketiga yaitu tempat biasanya pargondang atau pemusik tradisi menunjukkan penampilannya pada acara adat tertentu. Rumah ini saat ini dihuni oleh keluarga Manalu, keturunan langsung dari perintis desa Manalu. Yang untuk pargondang itu ya, masuk ke dalam. Ya, jadi tetap bilangan tangga itu selalu berganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pemirsa, di belakang saya ini adalah rumah tertua, peninggalan generasi ke-11 yang merupakan bagian perintis Desa Tipang generasi kedua, tepatnya Tipang Dolok.
Dan ini merupakan keturunan marga Manalu. Dan di sini masih banyak lagi peninggalan-peninggalan yang perlu digali asal-usul sejarahnya dan juga perlu dilestarikan keberadaannya. Tipang memiliki panorama hamparan sawah yang menjadi tumpuan penghidupan masyarakatnya sejak dahulu. Sebagian besar petani sudah mengusahakan tanaman padi secara turun-temurun. Saat ini, luas area persawahan di Tipang sekitar 400 hektar. Rata-rata petani menggarap lahan warisan orang tuanya. Sejak pagi, petani sudah beranjak dari pemukiman untuk bekerja di sawah masing-masing. Mereka akan bertahan hingga petang menjelang. Biasanya, petani mendistribusikan hasil panennya ke pasar tradisional saat pekan atau onan berlangsung. Di daerah Bakara pada hari Rabu dan di Dolok Sanggul pada hari Jumat. Ada yang datang saja. Kalau di sini pengairannya dari mana, Nang? Dari atas sana. Dari mana itu? Panaharan dong? Iya, iya. Air terjun Panaharan. Iya. Tapi di sini di saluran irigasinya di sebelah sana. Iya. Di luar belah. Dan itu lancar untuk airnya. Iya. Sihali Aek, sebutan untuk organisasi pengairan. Pada praktiknya terdapat 3 kelompok organisasi pengairan di Tipang, yaitu Sihali Aek Dolok, Sihali Aek Toba, dan Parongit. Saat ini kondisi saluran irigasi sudah lebih modern karena perbaikan di tahun 2012 yang panjangnya diperkirakan mencapai 4.500 meter. Dahulu, tradisi pemeliharaan irigasi atau disebut pembersihan tali air rutin dilakukan menjelang masa tanam panen. Mangalang Indahan Siporhis, salah satu upacara tradisional dalam sistem pertanian, mencakup persiapan atau praperbaikan irigasi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Tipang. Kegiatan ini dilakukan perwakilan 7 marga asli di Tipang, Kerajaan Apitu. Ketujuh marga ini membentuk satu kelompok sebanyak 62 orang, masing-masing di bagian Dolok dan Toba. Sebanyak 60 sebagai Sihali Aek atau orang yang membersihkan tali air, sementara 2 lagi sebagai parhara. 3 tahun belakangan, kegiatan ini direvitalisasi dengan melibatkan pemerintahan saat ini. Saat ini, nilai kearifan lokal melalui tradisi Sihali Aek masih berlangsung, meski tidak seintensif dahulu. Dahulu, upacara tradisional dilakukan menjelang musim tanam dan menjadi prolog kebersamaan musim tanam. Menyusul pembenahan saluran air untuk pertanian. Pada dasarnya, kegiatan ini berhubungan dengan organisasi pengairan yang berada dalam payung organisasi BIUS atau Konfederasi Kampung. Kalau untuk pembagian tanah sendiri di sini, itu kan saya dengar juga ada sistemnya gitu ya. Dan organisasi pengairan itu kan ada beberapa bagian, ada Sihali Aek Dolok, Sihali Aek Toruan, sama Parongit. Itu seperti apa sih penjelasannya tentang itu? Mula perjulu Sihali Aek Toba Oma ini. Ya, Sihali Aek Dolok ala dari gunung dibangkit tali air itu sana. Ada kelihatan airnya. Tadi. Olah tadi. Jadi Parongit rapat siono pulu dan umum asa dibagi aiki tu Parongit. Jadi yang boy masih baben aekna tu mana ikut dikira do antara gulat si Hobin do si Mamora dikira do ya tuh
Jadi unak tubuh akan persoalan. Nah kalau irigasi ini sendiri, Pung, ini baru dibangun. Pemerintah Bedanya nama. apa dengan yang dulu dan yang sekarang, dan apa ada permasalahan nggak kalau yang sekarang? Molo ona tong adong do tong aturan ni Raja Bius dang bui mabel gahu tu cabang. Asa sanggup aiki tu pusu. Tuzung asa sanggup dang bui. Artinya 50 di sana cabang. 3 cabang na mengalian naik tu ladang dang bui masih bergai diatur deh. Jadi saudari stabil ala naungahan nama masih mimpi. Muna zulo tong dihukum do bolo di ibarbari mabai pelebason asa gugu homat so aiki yuhum doi. Alana dag dapo tambah lah kana no sega nama. Songon ma peraturan na zulu di Italia iro. Dag di Papua na sega doh nang me ai ganti. Hasida matong manggati. Molo dang olo Papua tu bius. Papua tu bius. Baru bius manggati. Ima molo perhara. Beranjak dari areal persawahan ke sumber pengairannya, Sipultak Hoda, sumber utama pengairan di Tipang. Air terjun ini melahirkan air terjun kecil yang dimanfaatkan sebagai saluran air lainnya, termasuk pengairan sawah. Beberapa titik yang terbagi tersebut, alirannya terbagi untuk pengairan persawahan di Dolok dan Toruan. Menurut para ahli geologi, air terjun ini satu di antara sebaran hasil letusan super vulkano sekitar 74.000 tahun lalu yang ada di Kecamatan Bakti Raja. Dari sinilah lahir titik percabangan lainnya. Belum ada jalur khusus menuju titik percabangan aliran air. Hanya saja menurut masyarakat lokal, lokasi titik percabangan air dapat dicapai melewati Dusun 3 Sosor Juluk. Disinilah saya bertemu dengan beberapa warga yang hendak mendampingi saya. Tujuan pertama kami adalah cabang air Panaharan. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk mencapai titik aliran paling bawah ini. Di titik ini terdapat pintu air yang sudah dibangun sejak dahulu sehingga aliran air bisa mengalir merata ke area persawahan. Pintu ini berfungsi menekan debit air agar mengalir sesuai yang dibutuhkan. Aliran inilah yang mengalir ke irigasi bagian bawah atau toba. Berjarak beberapa meter dari cabang aliran Panaharan, cabang aliran air terjun lain dari Sipultak Hoda adalah Sigota-Gota. Pada dasarnya terdapat lagi beberapa cabang yang posisinya jauh lebih tinggi dan menjadi titik utama pengontrolan air. Untuk mengontrol air yang dilakukan adalah mengontrol debit air yang mengalir dengan susunan batu. Pada dasarnya, pelestarian irigasi di Tipang mencakup nilai perlindungan irigasi, pengembangan irigasi, dan pemanfaatan irigasi untuk kesejahteraan petani. Mengenai konsep kehidupan masyarakat di Tipang adalah gambaran lain karakteristik kehidupan masyarakat Batak Toba. Kearifan lokal yang ada membentuk pola gotong royong atau marsirimpah. Inilah istilah lokal yang diperoleh oleh seorang profesor dari Pasca Sarjana USU, Robert Sibarani, saat menjalani penelitian di Tipang.
Dari hasil studinya, kearifan lokal Marsirimpa dalam pengelolaan irigasi berjalan di Tipang tidak seintensif pada zaman dahulu, sehingga saat studi berlangsung, ia menemukan adanya persawahan yang tidak dapat diairi irigasi. Bagaimana hasil kajian dari Bapak terkait konsep kehidupan masyarakat Tipang yang masih bertahan dengan sistem kearifan lokalnya, terutama di sektor pertanian? Ya, bagaimana struktur masyarakatnya itu berperan untuk irigasi ini. Jadi dengan hitungan 30-30 tambah 1-1 itu sebenarnya unik sekali itu. Jadi dari dulu 30 dari Toga Simamora itu si Hali Aek, 30 dari Toga Sihombing dari yang Pak Marga itu, tambah 1 perharanya. Ini menarik sekali, dan ketika ngomong pun mereka ini sistem jig-jag gitu. Jadi kalau bicara pertama dari Purba itu langsung ke kedua, langsung ke Silaban. Dari Silaban masuk dia ke Manalu, dari mana itu sistem jig-jag. Itu saya nggak pernah lihat di tempat lain seperti itu. Jadi pengaturannya siapa yang ngomong gitu, dia jelas gitu dia. Karena seperti ini nggak ditemukan di mana-mana. Ini sebenarnya membuat apa? Ini membuat aturan yang diterima secara langsung gitu. Jadi masyarakat itu sudah punya aturan rupanya. Closing statement dari Bapak untuk Desa Tipang yang bisa merangkum semua stakeholder yang punya rencana untuk pengembangan Desa Tipang ini supaya seimbang ke depannya itu. Ya. Desa Tipang itu memiliki kearifan lokal, nilai-nilai budaya Batak Toba yang perlu dilestarikan. Semua kearifan lokal kita sebagai implementasi dari nilai-nilai tradisi atau budaya kita itu mengalami kemunduran ya, karena berbagai faktor, bisa karena faktor modernisasi, boleh juga faktor agama. Tetapi kalau saya melihat karena sawah ini memang perlu untuk masyarakat setempat, kemudian juga irigasi itu harus dilakukan untuk sawah itu, apalagi ada sumber airnya, ini masih tetap bisa dilestarikan dan direvitalisasi. Perjalanan kali ini mengajarkan saya tradisi memiliki kedekatan dengan masyarakatnya, kendati pun waktu sudah berganti. Alam seakan menyatu menjadi sumber pengetahuan dengan nilai histori. Di masa kini, individu atau kelompok berupaya memeliharanya sebagai warisan generasi mendatang. Inilah Tipang, sebuah desa yang menyimpan cerita di balik panoramanya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.